Jadi WhatsAppnya seperti ini, kita baca bareng-bareng aja ya. Assalamualaikum, saya TKW dari Jawa Tengah. Saya kesini pakai visa ziarah dan saya nggak betah, saya pengen pulang. Gimana caranya? Karena visa ziarah sudah tidak bisa dibuatin igomah. Jadi teman-teman juga harus tahu. Kemudian di sini saya serba beli sendiri, makanan pun beli sendiri, tapi kerjaan tetap ada aja dan banyak. Kemudian majikan marah melulu, saya minta pulang nggak diizinin karena beli TKW itu biayanya mahal, kayak barang aja ya. Jadi buat teman-teman yang ke Arab Saudi pakai visa ziarah, mendingan janganlah, tunggu aja sampai resmi, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah baca bareng-bareng, sekilas WhatsApp itu hanya satu dari sekian banyak WhatsApp yang dari TKW itu minta pulang, baru 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, 7 bulan, itu kebanyakan pada mau minta pulang. Berbagai macam alasan, dari gajinya sedikit, kerjaannya kayak robot, full hampir 24 jam, standby, kemudian majikannya, belum dari majikan ngomongnya, itu udah nggak betah banget. Oke, ini yang langsung ke majikan, apalagi yang dari syarikah. Kalau dari WhatsApp yang saya terima itu, dari syarikah itu bahkan lebih lebih parah lah gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin pengen kerja di Arab Saudi, kita bahasnya di Arab Saudi aja ya, karena ini pesan-pesannya itu dari semua yang ada di Arab Saudi. Jadi untuk para TKW yang masih di Indonesia, please nggak usah kesini jadi pembantu rumah tangga, karena sampai saat ini itu masih ilegal ya. Jadi buat teman-teman harus semuanya tahu gitu. Jangan tergoda dengan uang fit yang nggak seberapa, murah banget. Kadang misalnya cuma 4 juta, 5 juta, atau 7 atau 10 juta. Itu kecil banget dan kalian akan membayarnya nggak sebanding dengan yang kalian dapatkan. Misalkan kalian gajinya rendah, kemudian kerjaan banyak, semuanya serba beli sendiri, kalau sakit tetap disuruh kerja, itu nggak sebanding loh. Jadi buat teman-teman yang saat ini pengen banget kerja di Arab Saudi, kerja pembantu rumah tangga, nggak usah ambil resiko, mendingan cari negara yang lain atau kita tunggu aja dulu sampai resmi, oke? Karena sampai saat ini masih banyak teman-teman yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan itu pengen pulang. Kalau teman-teman ya misalkan pakai visa ziarah, itu kurang lebih selama visanya masih aktif, itu mohon dikoreksi apabila keliru, kalian bisa pulang langsung, tinggal beli tiket asalkan pegang paspor. Tapi kalau visa ziarahnya sudah expire, kalian nggak segampang kalau sebelum 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan itu kan bisa beli tiket sendiri, tapi mendingan jangan terlalu mepet dengan 3 bulan gitu. Soalnya ada kemarin TKW yang bisa berhasil pulang itu baru 4 minggu dan alhamdulillah beli tiket langsung aja terbang. Oke, jadi buat teman-teman yang pakai visa ziarah, mendingan nggak usah dulu, kita tunggu aja dulu. Kemudian kalau sudah terlanjur ke sini, kalian harus mengusahakan dibuatin igomah. Tapi ini ya, sekarang ini untuk visa ziarah dibuatin igomah itu nggak segampang kayak kemarin-kemarin. Bahkan sulit, bahkan tidak bisa. Oke, jadi jangan teriming-iming sama agen-agen di Indonesia. Kemudian kalau kerja di Arab Saudi nggak apa-apa, nanti pakai visa ziarah, nyampe sini diganti. No, sekarang itu aturannya ketat. Kalau kemarin-kemarin masih gampang, mungkin sekarang juga masih ada yang bisa, tapi jarang banget. Mungkin harus punya hubungan sama orang dalam, tapi aku nggak tahu juga. Buat teman-teman yang mungkin baru-baru ini baru berangkat dan bisa dibuatin igomah, silahkan kalian tulis di kolom komentar nih, apakah bisa dibuatin igomah. Jadi semoga aja bisa sih. Jadi kalau kalian punya igomah itu enak, kalau mau cuti, kalau mau berobat, kalau mau kirim itu mah bebas. Tapi kalau kalian nggak punya igomah, beberapa teman WhatsApp ke saya itu nggak bisa berobat ke rumah sakit, ditolak karena nggak punya igomah. Jadi kalian harus punya igomah. Oke, kita langsung aja baca bareng-bareng pesan yang lainnya dari para TKW. Pesannya seperti ini. Assalamualaikum, apakah bisa bantu pulang TKW ke Indonesia, baru 3 bulan di Arab Saudi, baru 3 bulan mau pulang.
Jadi kalau baru 3 bulan, lewat dari 3 bulan 1 hari, itu kalian nggak bisa semudah itu pulang tinggal beli tiket. Oke, kalian pasti akan dicegat di bandara kalian karena harus ngurus beberapa dokumen gitu. Tapi kalau kalian sebelum 3 bulan, tapi usahakan jangan mepet-mepet dengan 3 bulan, kalian pegang paspor, beli tiket langsung pulang, itu gampang. Oke, karena kalian ya kayak ziarah aja gitu. Kemudian ada pesan lagi dari salah satu TKW, itu sudah kerja tapi akan memutuskan untuk kabur. Bagaimana prosesnya pulang ke Indonesia? Karena di sini gak tahan lagi kerjaannya, Mas. Jadi kerjaannya itu kayak robot, full hampir 24 jam. Jadi tidak full 24 jam, tidak. Tapi kayak kemarin TKW yang dari Jakarta, Rangkas Bitung ya. Jadi dia kerja dari jam 12 malam, 12 siang sampai jam 1 malam. Tapi setelah itu TKW-nya harus standby setiap 1 jam buat susu. Jadi setiap bayinya nangis, itu harus bangun buat susu. Tidur lagi, nangis, bangun buat susu sampai siang. Jadi seperti itu. Jadi kayak ya harus standby selama 24 jam sih. Misalkan kita setiap jam harus bangun, itu belum tentu loh habis buat susu kemudian bisa tidur langsung terus selama 1 jam. Belum tentu. Orang kalau udah bangun itu nggak semua orang bisa langsung tidur lagi sih, apalagi misalkan wah jengkel gitu, wah jelas nggak bisa tidur. Oke. Kemudian ada pesan WhatsApp lagi dari salah satu TKW, Mas, misalkan ada TKW baru datang dan minta pulang ke Indonesia, bagaimana? Kemudian saya mau pulang tapi harus ganti rugi dan saya nggak punya uang untuk membayar ganti rugi tersebut. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau kalian masih baru ya lanjut aja gitu loh, lanjut sampai kontrak itu selesai, karena ya itu ibaratnya proses lah. Kalian harus yang biasanya di rumah yang seperti itu tiba-tiba ke tempat yang lain, kan semuanya harus adaptasi, semuanya berbeda. Jadi yo mau nggak mau kita harus udah terlanjur basah ya mandi sekalian aja gitu. Jadi buat teman-teman, usahakan kalian kalau udah terlanjur ke sini lanjutkan sampai kontrak itu selesai, kemudian pulang aja. Kemudian kalau kalian minta pulang masih baru, aku khawatirnya majikan kalian itu semakin protektif. Jadi kalian serba dibatasi, komunikasi dibatasi, keluar pun dibatasi. Takutnya kalian itu kabur seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelum ngomong ke majikan, oh saya pengen pulang nih gitu, mending dipikir-pikir aja dulu, karena khawatirnya yaitu tadi semakin dibatasin, bahkan resiko majikan itu semakin rese gitu loh. Kemudian ada WhatsApp lagi dari salah satu TKW. Jadi saya bacakan ini tujuannya untuk kalian semua belajar dari pengalaman teman-teman yang sudah di sini. Oke. Semalam ada polisi datang ke kontrakan TKW, kemudian periksa, tapi nggak nanya-nanya kayak paspor, visa itu nggak nanya, cuma diperiksa aja. Kemudian para TKW ini masih dikurung dalam rumah, nggak ada wifi, mau telepon keluarga nggak bisa, HP disita, orang-orang pada stres. Oke. Kemudian pintunya digembok dari luar. Jadi kayak penjara aja sih. TKW dimasukin ke kamar, pintu digembok, nggak dikasih HP, wifi nggak ada. Jadi kayak semuanya serba dibatasi, kayak penjara aja gitu. Kemudian udah berbulan-bulan di rantau tapi nggak bisa kirim uang ke rumah. Kemudian ada juga TKW yang baru dapat majikan, mungkin beberapa hari kerja, kemudian dikembalikan lagi karena TKW-nya minta dipulangin karena majikannya kasar, main tangan, apalah gitu. Akhirnya dikembalikan lagi. TKW-nya itu malah disalahin sama orang kantor, jadi malah dimaki-maki, kemudian dibentak-bentak, katanya majikan nggak puas dengan kerjanya. Jadi ya seperti itu buat teman-teman yang mau kesini. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, mau langsung calling visa, mau langsung ke Syarikah, kalau selama pakai visa ziarah, mendingan no. Oke?